satu atau dua orang. Dia melempar lap di depanku padahal aku gaji. Dia memukul aku pakai sapu. Terus kemudian dia memukul kepalaku pakai gayung. Mungkin dia pikir dia nenek gayung kali ya. Dunia maya kembali diguncang oleh kabar yang memancing emosi publik. Kali ini, sorotan tajam mengarah pada dugaan aksi diskriminasi rasial yang dilakukan seorang oknum penjahit di kawasan Badung, Bali terhadap pelanggannya sendiri. Peristiwa yang awalnya disebut hanya berkaitan dengan keterlambatan pengerjaan pakaian itu mendadak berubah menjadi polemik besar setelah percakapan bernada menghina beredar luas di media sosial. Gelombang kecaman pun langsung bermunculan dari berbagai kalangan netizen. Banyak warganet menilai persoalan layanan atau keterlambatan pekerjaan seharusnya bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa membawa identitas suku maupun asal daerah seseorang. Salah satu akun yang ikut menyuarakan kritik adalah @ninra_official. Dalam unggahannya, ia menegaskan bahwa perselisihan sederhana tidak pantas dijadikan alasan untuk merendahkan martabat kelompok lain. Menurutnya, ucapan yang mengaitkan pendatang dengan stereotip kemiskinan bukan hanya tidak pantas, tetapi juga dapat melukai perasaan banyak orang yang selama ini hidup berdampingan dalam keberagaman. Pernyataan tersebut mendapat dukungan luas dari warganet lainnya. Kolom komentar dipenuhi pendapat yang menyerukan pentingnya menjaga etika dalam berbicara, terutama di ruang publik digital yang bisa disaksikan siapa saja. Banyak yang mengaku kecewa karena narasi bernuansa diskriminatif dianggap bertentangan dengan semangat persatuan yang selama ini dijunjung masyarakat Indonesia. Tak sedikit pula netizen yang mengingatkan bahwa Bali dikenal sebagai daerah yang terbuka bagi wisatawan maupun pendatang dari berbagai latar belakang. Karena itu, mereka berharap kasus seperti ini tidak menimbulkan citra negatif terhadap masyarakat luas dan cukup menjadi pelajaran agar setiap konflik diselesaikan dengan kepala dingin. Hingga kini, perbincangan mengenai dugaan diskriminasi tersebut masih terus bergulir di media sosial dan menjadi salah satu topik yang ramai diperbincangkan publik digital. Bagaimana pendapat kalian? Apakah persoalan pelayanan boleh dibawa hingga menyentuh identitas suku dan asal daerah seseorang? Tulis komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa ikuti terus update berita viral serta infotainment terbaru hanya di channel ini. Hai guys, menanggapi kejadian yang ada di Bali ini gitu ya, banyak banget masih orang-orang Bali, oknum, dicatat oknum gitu, yang masih mereka menganggap kebal karma. Oke. Aku termasuk orang yang orang Jawa. Aku Jawa. Ibuku dari Jawa Timur dan ayahku dari Jakarta, jadi perpaduan tradisional dan modernicity gitu ya. Aku datang ke Bali itu baik-baik gitu. Nah, aku beberapa kali mendapat perlakuan yang kurang baik dari oknum Bali, oknum orang Bali gitu ya. Dia karena satu atau dua orang. Dia melempar lap di depanku padahal aku gaji. Dia memukul aku pakai sapu. Terus kemudian dia memukul kepalaku pakai gayung. Mungkin dia pikir dia nenek gayung kali ya. Kemudian dia mencederai anakku tanpa meminta maaf. Kemudian dia menjelekkan aku ke semua orang. Oke. Dia mengatai anakku bodoh, goblok, dan dia memaksa anakku memanggil dia meme. Oke. Nah, itu menurut aku hal-hal yang tindakan pemerkosaan human right seseorang. Jangan dikira orang pendatang yang datang ke Bali ini adalah orang yang lemah gitu. Jadi di video viral itu ada seorang ibu yang dia berprofesi sebagai penjahit gitu, dimana si anak perempuan ini ya yang melakukan syuting video itu mempercayai pakaiannya untuk dibenahi selama 3 hari
janjinya, janji. Oke. Nah, kemudian si ibu ini mengatakan kesanggupannya, ya, saya sanggup, gitu. Oke. Kemudian anak ini datang di hari keempat, gitu, untuk, Bu, mana jahitan bajuku, gitu kan. Si ibu ini bilang, kok kamu nggak bisa nunggu 5-10 menit, saya lagi makan nih, gitu. Si anak ini tidak ada berkata tidak bisa menunggu. Di video itu, anak itu cuma menanyakan, Bu, mana jahitan bajuku? Ada kata-kata seperti itu. Tidak ada kata-kata seperti itu, tapi ibu ini yang saya dengarkan dan saya lihat, dia memakai kata makian pelacur, anjing. Dia mau panggilkan tukang pukul. Mana pacar kamu? Apa urusannya sama pacarnya? Dia membuat si anak ini ketakutan, mencederai mentalnya dia. Mencederai, bukan mentalnya dia loh. Dia membawa, si ibu ini bilang, orang Jawa tuh memang datang ke Bali karena di Jawa mereka tuh miskin. Ingat, miskin. Sedangkan Bali nih, ya, Bali ini devisa negara itu dari orang asing dan para pendatang. Kalau tidak ada devisa negara, Bali miskin. Nah, kalau dibalikin kayak gitu gimana? Sama anak itu, tapi anak itu nggak kayak gitu, gitu ya. Si ibu ini mengatakan, anak ini adalah orang Jawa. Saya tahu orang Jawa itu miskin-miskin, gitu. Saya tahu kamu tuh miskin, gitu bilangnya. Nah, si anak ini perwakilan orang Jawa, gitu, dan orang pendatang dan orang asing dan orang yang ya dia cuma sebagai customer loh, customer yang ya ampun, Bu, mana nih baju saya, nggak salah apa-apa loh, gitu loh. Nah, harusnya sesimpel itu menanggulangi konflik itu. Nggak perlu bawa orang Jawa itu miskin. Orang Bali banyak, sekarang kita bedah ya, orang Bali banyak kok yang nikah kontrak atau nikah semalam sama orang asing. Habis itu di ini banyak kok juga orang-orang di Bali, bukan orang Bali ya, yang mereka makai narkoba sampai mereka menginginkan anak, menjebak orang asing untuk dapat anak, memberikan spermanya ke orang-orang pribumi. Gak usah bawa-bawa ras, gitu loh. Apalagi sampai konfirmasi di ibu ini ke AWK ya. Aku juga nggak ngerti si AWK ini apa gitu maknanya untuk, hey Bu, iya harusnya kan ngapain? Kalau lo fungsinya misalnya nemuin 2 orang yang bermasalah, lo sebagai penengah, lo bawalah 10 orang Bali, 10 orang Jawa sebagai saksi nih, mereka berdamai. Kalau enggak, jangan sampai, karena ibu itu udah bilang loh, membawa nama, jangan main-main sama tanah Bali, orang Bali, gitu. Orang ini tuh nggak ada main-main. Orang ini itu cuma minta, Bu, jahitan saya mana? Kalau disuruh nunggu, terus Mas AWK bilang kan, ya orang Bali itu nggak suka namanya diganggu pas lagi makan. Dia itu nggak tahu ibu ini lagi makan, paham nggak? Dia itu cuma datang spontanitas, ya emang bisanya waktunya itu, gitu loh. Ya kalau lo lagi makan lo bisa naruh kan, gitu. Ngapain lo tuh, kan si anak ini tuh udah ngasih kesempatan 3 hari lo, dia datang di hari yang keempat, berarti si anak ini udah menyumbangkan 10 piring untuk ibu itu makan dari hasil jahitannya. Tinggal dijawab loh, oh iya nak, maaf ya, oh iya nak, saya kasih kompensasi ya, akui, gitu loh. Yang orang Jawa, mau orang Bali, orang Bali tuh banyak kok yang baik, banyak banget. Saya banyak ketemu sama orang Bali yang baik,
orang Jawa yang baik pun banyak, ada orang yang Jawa yang nggak baik pun banyak gitu loh. Jangan karena traumanya si ibu itu atau ketidakmampuannya, misalnya ada pengakuan dari nggak pengakuan sih, mungkin ibu itu tidak puas dengan keadaannya sehingga ibu itu marah nih sama si anak ini. Makanya versi saya, Bu, kalau memang mau makan gratis mendingan di penjara aja, banyak penjara ada di Kerobokan kan. Nah ya udah gitu loh. Sebenarnya nggak usah bawa-bawa soal ras. Nantinya kalau misalnya ibu ini nggak ketangkep, ada lagi membawa soal agama, gitu loh. Jangan dipikir orang yang datang ke Bali itu miskin. Orang miskin versi saya itu adalah ketika saya menemukan nih satu orang Medan yang miskin hati, miskin miskin hati, miskin duit, karena dia menjadi pecandu narkoba, pengedar narkoba, penjebak 4 orang turis asing dari Australia untuk memiliki anak, dan dia tidak menyelesaikan permasalahan ini. Gitu, dan dia bahkan memaksa orang untuk mengambil narkoba. Orang itu ketakutan. Akhirnya orang itu minta tolong sama saya. Nggak usah bawa-bawa, oh iya orang Jawa itu miskin. Saya orang Jawa. Saya justru datang ke Bali itu mencari keadilan. Tapi yang saya dapat tidak seperti itu. Ada saya marah? Enggak. Nah, begitu juga anak itu datang nggak tahu ibu itu lagi makan. Anak itu kan bukan cenayang, bukan Tuhan, bukan Sang Hyang Widase, bukan nggak tahu. Anak itu hanya murni manusia biasa yang dia datang, dia cuma meminta haknya. Bu, pakaian saya mana? Minta maaf. Gitu loh, nggak usah bawa-bawa anjing, tukang pukul, pelacur. Apa hubungannya? Nah, mulut ibu itu kalau dia tidak dimasukkan penjara, akhirnya semua orang satu dunia tahu bahwa di Bali tidak ada keadilan akhirnya. Gitu loh, jangan melindungi orang-orang yang salah. Bali udah penuh banget dengan orang-orang yang salah. Sampah-sampah masyarakat harus dibuang pada tempatnya. Di mana? Di penjara untuk disekolahkan. Ada kok rumah sakit di penjara, mau lahiran di penjara juga ada. Ya Allah, ibu sombong banget. Ibu yang salah, sensitif, bahkan gak mau minta maaf. Ya Allah, sombong banget ibu. Kita ngebuat kita marah semua ya kepada seorang penjahit yang dari Bali. Padahal orang Bali itu biasanya dikenal dengan baik, sopan, kebudayaan yang bagus, tapi jelek gara-gara salah satu oknum orang kayak begini nih. Setelah viral nih video, muncul klarifikasi dari pihak penjahit yang membuat cerita ini makin lebih rumit. Kasus ini tuh bermunculan dari unggahan seorang pelanggan yang mengaku mengalami pengalaman tidak menyenangkan saat menggunakan jasa seorang penjahit di Bali. Menurut versi pelanggan, jadi 30 Juni 2026 ia membawa 3 potong pakaian untuk dipermak. Penjahit tersebut menjanjikan pekerjaannya selesai dalam waktu 1 hari. Namun setelah beberapa hari jahitan tersebut belum selesai. Saat pelanggan meminta membatalkan pesanan dan mengambil kembali pakaiannya, terjadi nih cekcok yang direkam dalam video itu. Pelanggan juga mengaku mendapatkan perlakuan kasar dan melontarkan dugaan adanya ucapan ada sangat rasis. Video tersebut kemudian viral dan memicu banyak kritik terhadap seorang penjahit. Namun beberapa hari kemudian penjahit akhirnya memberikan klarifikasi didampingin PDRI asal Bali, Gusti Ngurah Arya Wedakarna. Menurut versi penjahit, dirinya merasa tersinggung karena pelanggan datang saat ia sedang makan dan langsung meminta jahitannya diselesaikan. Ya iyalah, kan dia udah lama nunggunya dari kemarin yang dijanjikan. Ia mengaku hanya meminta waktu sekitar 15 menit untuk menyelesaikan makan terlebih dahulu. Penjahit membantah bagian tuduhan yang beredar dan menyampaikan permintaan maaf apabila terjadi kesalahpahaman. Hingga saat ini kedua belah pihak masih memiliki versi kronologi yang berbeda. Belum ada putusan pengadilan atau pernyataan resmi. Yang menyimpulkan siapa yang benar dalam perselisihan tersebut. Beredar saat ini berasal dari keterangan masing-masing pihak serta rekaman video yang viral di media sosial. Halo rekan-rekan semua, saya Willem, saya warga pendatang yang tinggal di Bali. Segera setelah viralnya kasus penjahit kemarin itu, kita melihat banyak sekali dinamika sosial di Bali yang mengalami perubahan ya. Salah satunya adalah respon cepat dari rekan-rekan kita di Bali, masyarakat Bali ya, Kramo Bali asli, yang mereka speak up, entah itu dari media sosial mereka masing-masing, baik itu Instagram maupun TikTok, dan mereka terang-terangan membela masyarakat Jawa. Mereka terang-terangan
mengatakan bahwa rasisme itu salah, rasisme itu tidak seharusnya dilakukan, dan bahwa sebenarnya rasisme itu juga merusak citra Bali yang baik saat ini. Ya, jadi ini reaksi yang sangat bagus bagaimana rekan-rekan kita di Bali juga bekerja sama untuk menghentikan berbagai bentuk rasisme. Salah satu reaksi yang paling keras mungkin muncul dari Ibu Niluh Jelantik selaku tokoh publik di Bali yang menyatakan bahwa si ibu penjahit sebagai pelaku itu harus meminta maaf kepada masyarakat Jawa, dan saya setuju. Karena memang kalau kita lihat pelakunya itu penjahit orang Bali, di targetnya adalah pelanggannya, seorang Lombok ternyata ya, tapi yang menjadi korban adalah masyarakat Jawa. Jadi saya sangat setuju, mari kita bahu-membahu, kita bersama menghentikan rasisme dan mengubah kondisi sosial kita saat ini. Begitu, teman-teman. Tapi aku tetap komen yang tentang kasus viral Bali itu ya. Ya, ternyata dia sampai rasis seperti itu ya, yang mengata-ngatai tentang Jawa gitu kan, sampai sebegitunya ya. Apapun itu ya, apapun masalahnya, itu sudah terlalu amat sangat menyakitkan ya, sampai mengatakan ya kayak yang aku bilang tadi, yang aku dengerin bolak-balik itu guys, bener enggak? Terus ada orang yang membela ya karena lagi makan. Aku nggak ngerti lah laki-laki itu siapa, aku nggak ngerti. Sampai aku pengen cari tahu itu siapa sih, katanya sih mantan anggota atau apa gitu lah ya. Aku mungkin nggak update ya soal dia karena aku tidak tinggal di Bali. Tapi aku ingin tahu itu siapa karena tidak. Tapi malah si ibu yang orang Bali ini malah marah-marah dan ngatain. Sebenarnya saya nggak terlalu emosi, tapi ketika dia bilang orang Jawa datang ke sini miskin cari uang, jangan banyak tingkah, di situ saya sakit Pak. Di situ saya sakit Pak. Sebagai orang asli Jawa ya, orang Jawa nggak cuma cari kerja Pak di sana Pak, mereka juga buang duit ke Bali. Kok selalu dikatain seperti itu gitu loh. Dan saya mengalami sendiri juga, saya mengalami sendiri. Bukan saya yang diomongin ya, tapi ngomongin orang Jawa lainnya. Jadi orang Bali ngomongin orang Jawa kepada saya gitu. Itu nih orang Jawa gini, gitulah. Itu terjadi saat saya naik bis gitu di Bali waktu liburan. Nah dari sini gimana ya? Sering terlihat gitu loh, terlihat kayak dulu Grab atau apa itu didiskriminasi, nggak boleh orang luar ke sini. Sedangkan di Jawa sendiri tuh enak banget loh. Nggak pernah kita orang Surabaya nyuruh-nyuruh, kamu jangan usaha di sini, jangan Grab di sini, orang luar jangan Grab di sini. Kecuali orang yang resek-resek Pak, suku yang resek-resek, itu pun yang resek-resek aja, yang nggak resek ya kita biarin, gitu loh. Yang misalkan mengambil hak orang lain, yang nggak bener terus gimana ambil parkir atau apa gitu, yang nggak bener lah, itu baru kita cuman komplain aja, gitu loh, komplain aja. Tapi yang bener-bener juga kita biarin. Gitu loh. Jadi sekali lagi, kalau ini sudah banyak ya kasus seperti ini, kayaknya kalian perlu merubah destinasi wisata buat orang-orang Jawa ya.